Cuman kalau kita terjun industri yang sifatnya lebih general gitu ya, kayak tambang misalkan, itu mau tidak mau kita tidak hanya bisa mengandalkan academic skill gitu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan critical thinking, tetapi bagaimana kita bisa memberikan evidence gitu ya pada para hiring managers itu bahwa saya bukan hanya pinter dalam hal akademis, tetapi saya juga bisa dalam tanda kutip mempraktekkan apa yang saya ketahui secara akademis itu dengan cara bekerja sama dengan orang lain, dengan cara menggunakan resources yang ada secara efektif. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin perlu lebih diperhatikan lah untuk para lulusan MIPA, tidak spesifik ke ilmu komputer tapi mungkin ke semua program studi dan jurusan. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara mengenai alumni kebanggaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Dan saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas MIPA UGM, yaitu Bapak Bernardus Irmanto. Saat ini beliau adalah salah seorang direktur di VT Vale Indonesia Terbuka. Apa kabar Pak Irmanto? Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pak Bernardus Irmanto meraih gelar sarjana bidang matematika dan ilmu komputer dari UGM di Yogyakarta tahun 1997. Kemudian meraih gelar magister di bidang ilmu dan teknik komputer dari University of New South Wales di Sydney, Australia tahun 2002. Kemudian berkarir di PT Freeport Indonesia, pernah di Fujitsu Asia Pasifik, pernah juga di PT Newmont Nusa Tenggara. Saat ini bergabung di PT Vale sejak 2004 sebagai analis sistem senior, pernah menjadi General Manager Information Technology dan menjadi General Manager Shared Service Operation. Nah, kemudian pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Vale dan saat ini menjadi Direktur PT Vale Indonesia Terbuka. Baik, mungkin Bapak bisa mulai cerita ya, mengapa dulu tertarik masuk Fakultas MIPA UGM dan memilih ilmu komputer kalau tidak salah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, dulu itu zaman saya lulus SMA ya tahun 93 ya. Zaman-zaman itu memang apa ya, lagi mulai tumbuh teknologi informasi, hal-hal yang terkait dengan komputer itu memang lagi in gitu ya. Jadi saya dulu sempat diikutkan kursus ceritanya sama bapak saya itu, kursus komputer di SMA. Dan itulah muncul ketertarikan, ditambah zaman itu memang sepertinya propaganda terkait dengan teknologi informasi itu kuat sekali lah. Itu yang kemudian mendasari saya untuk mencoba mencari tempat kuliah yang kira-kira bisa selaras dengan ketertarikan saya.
Tapi sebetulnya dulu orang tua saya itu justru mengarahkan saya, ya udahlah kuliah di tempat yang kira-kira bisa cepat dapat kerjaan gitu. Nggak usah lama-lama tapi cepat dapat kerja gitu. Dulu bapak saya malah nyuruh saya tuh kuliah di ini, Akademi Penata Ronsen. Karena alasannya sepele, alasannya ya udah lulus pasti dapat kerja kan. Cuma ya saya sampaikan ya apa ini sepertinya ke depan akan menarik, akan prospeknya bagus dan saya juga tertarik, makanya saya tetap ngotot gitu ya untuk memilih ilmu komputer ini. Dan kebetulan dulu di UGM ada ilmu komputer, walaupun pada saat itu masih program studi di bawah Departemen Matematika gitu. Ya. Nah. Baik. Lalu apa kenangan yang tidak terlupakan ketika kuliah di UGM? Apa ya Pak? Mungkin gini, karena kan saya gede kemudian di SMA ya, kecil sampai SMA itu di Ambarawa di Jawa Tengah gitu ya. Saya itu tinggal di kampung istilahnya, di kecamatan kecil di lereng Gunung Ungaran, Sumowono namanya. Jadi pertama ke Jogja itu satu loncatan yang sebetulnya mengagetkan juga gitu, dari Sumowono Ambarawa ke Jogja itu mengagetkan. Kemudian ya itu pertama kali hidup jauh dari orang tua dan kemudian harus sudah diperhadapkan dengan dunia perkuliahan ya. Jadi tentu saja yang menarik belajar hidup sendiri gitu ya, belum tentu mandiri, tapi yang penting bisa hidup sendiri dulu gitu. Kemudian ya seiring waktu dengan memperhatikan kondisi keuangan orang tua, bukan hanya hidup sendiri, hidup mandiri juga gitu. Saya harus belajar mencari uang gitu pada saat berkuliah gitu ya. Jadi sambil ngelesin gitu ya, sambil jadi asisten. Jadi ada banyak hal yang kemudian saya teringat dan mungkin itu berkesan gitu ya buat saya belajar hidup sendiri, belajar hidup mandiri, berinteraksi juga dengan teman-teman. Tapi yang mungkin yang salah satu hal berkesan itu ketika mungkin saya boleh bilang satu turning point gitu ya dalam perjalanan saya belajar gitu. Mungkin di tahun ketiga kalau nggak salah tahun ketiga kuliah itu uh, saya sadar bahwa sebetulnya kuliah itu bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas gitu, tapi juga belajar di luar kelas. Gitu. Saya mulai mengenal istilahnya belajar kehidupan yang lebih luas dibanding dengan di dalam kelas itu ya mungkin di tahun ketiga saya mulai berkenalan dengan organisasi, saya mulai berkenalan dengan kegiatan sosial, dan saya merasa justru di tahun ketiga itu jauh lebih berwarna gitu. Bukan berarti dari tahun pertama sampai tahun ketiga tidak berwarna, tapi benar-benar menemukan perspektif baru tentang kehidupan, menilai kehidupan dengan lebih luas gitu ya. Dan itu saya dapatkan memang tidak di bangku perkuliahan, tetapi ketika saya mulai mengenal organisasi. Jadi itu mungkin hal yang menarik Pak waktu saya kuliah tuh. Baik, ketika menentukan memilih untuk kuliah di bidang komputer itu, apa yang dibayangkan akan pekerjaan yang akan dialami itu? Saya membayangkannya zaman itu ya apa ya, memang berkarirnya di bidang IT ya, gitu. Di bidang IT yang istilahnya bersentuhan dengan teknologi, itu yang memberikan motivasi lebih ya bahwa ini jadi pembeda lah gitu, bahwa teknologi itu akan menjadi pendorong perubahan di masa yang akan datang dan lain sebagainya. Jadi saya membayangkan dulu akan bekerja benar-benar di jalur IT gitu, di jalur yang bersentuhan dengan sistem informasi, dengan komputasi, seperti itu yang saya bayangkan dulu, Pak. Ya, lalu kalau setelah mulai memasuki dunia kerja, eh,
bagaimana pembekalan ketika kuliah itu membantu untuk apa baik menemukan pekerjaan maupun menjalani pekerjaan itu dengan baik. Ya tentu saja apa yang kita pelajari di dunia kampus ya pada saat kita duduk di kampus itu sangat berharga gitu. Tapi kan bukan hanya academic skill atau knowledge yang kita pelajari di kampus yang sebetulnya menentukan, tetapi bagaimana mengaplikasikannya gitu kan. Kemudian yang saya ingat, saya dulu mungkin di tahun ketiga, tahun keempat gitu, belajar tentang critical thinking skill gitu ya. Itu juga penting karena di dalam dunia kerja kita bukan hanya akan dituntut tentang apakah kamu kompeten atau enggak, tetapi apakah kamu bisa mengaplikasikan kompetensimu, ya kan, yang kita pelajari di kampus, dan itu pun mungkin belum cukup, masih ada gap. Apakah kamu bisa mengaplikasikan secara kritis terkait dengan permasalahan-permasalahan nyata di dunia pekerjaan gitu. Plus juga sebetulnya ya kalau kita bicara dunia kerja, mungkin ada dua elemen lain yang pada saat saya belajar di kampus mungkin tidak secara langsung diajarkan di kampus, tetapi kampus menurut saya menyediakan banyak forum, banyak media supaya kita belajar tentang hal itu. Pertama adalah bicara tentang effective relationship gitu. Karena di dunia kerja itu, kalaupun kita pinter banget gitu ya, kita benar-benar menguasai, jago komputasi, tetapi tidak mempunyai effective relationship, ya percuma gitu. Kita kan nggak mungkin di dalam dunia kerja belajar sendiri. Dan kampus saya rasa menyediakan kesempatan besar kalau misalkan kita memang mau keluar dari apa istilahnya dari kelas, kemudian ya seperti yang tadi saya sampaikan, belajar berorganisasi. Kita bicara tentang interpersonal skill, kita bicara tentang personal quality dan lain sebagainya lah. Dan itu nggak bisa hanya dipelajari dari interaksi kita bersama teman-teman di kampus. Karena yang saya amati juga kalau sama teman kampus itu ya satu angkatan, satu jurusan, satu program studi, kecenderungannya itu cara berpikirnya sama. Jadi kita harus mencari cara pandang yang berbeda dengan keluar kandang gitu ya, supaya kita benar-benar diperkaya lah cara berpikir kita. Jadi itu menurut saya sangat diperlukan. Kalau bicara workplace skill gitu ya, itu nanti di dunia kerja bakal diajari lah ya. Tapi ya itu tadi saya belajar banyak di kampus, di kelas dan di luar kelas, dan kita memang harus berani untuk juga belajar di luar kelas. Nah, menurut pengalaman Pak Manto sendiri, alumni program komputer ini ketika mencari pekerjaan lebih mudah atau seperti apa? Sebetulnya ada kelebihan gitu. Maksudnya itu any industry, semua industri pasti membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai istilahnya kemampuan, knowledge, skill, komputasi yang baik gitu. Itu tidak bisa dipungkiri lah ya. Tetapi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menjual kemampuan kita itu secara komplit gitu. Kalau kita hanya menawarkan saya pinter atau jagoan coding gitu, atau saya pinter analisis, itu mungkin tidak cukup menjual gitu. Kebetulan saya dulu pernah di Vale itu pernah menjabat sebagai direktur HR. Jadi saya waktu merefleksikan tuh paling tidak memahami lah ya, apa sih sebetulnya yang dicari oleh perusahaan gitu. Dan saya membayangkan dulu waktu saya lulus tahun 93 kemudian mencari pekerjaan itu apakah saya juga sudah paham terkait dengan hal-hal yang memang diinginkan oleh perusahaan. Jadi
kalau misalnya gampang atau tidak relatif ya Pak ya. Tapi mungkin ya yang perlu dicamkan untuk mungkin alumnus untuk para adik-adik mahasiswa yang sudah mau lulus atau sudah lulus tuh pahami dulu nih. Jadi jangan berpikir hanya dari perspektif kita sendiri. Kita harus berpikir dari perspektif perusahaan-perusahaan yang memang mau mencari kita. Bisa saja perusahaan-perusahaan tergantung dari industri yang ada. Bisa saja mereka memang mencari orang-orang yang kompetensi teknisnya menonjol tanpa begitu memperhatikan hal-hal yang sifatnya soft skill atau relationship gitu. Cuman kalau kita terjun industri yang sifatnya lebih general gitu ya, kayak tambang misalkan, itu mau tidak mau kita tidak hanya bisa mengandalkan academic skill gitu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan critical thinking, tetapi bagaimana kita bisa memberikan evidence gitu ya pada para hiring managers itu bahwa saya bukan hanya pinter dalam hal akademis, tetapi saya juga bisa dalam tanda kutip mempraktekkan apa yang saya ketahui secara akademis itu dengan cara bekerja sama dengan orang lain, dengan cara menggunakan resources yang ada secara efektif. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin perlu lebih diperhatikan lah untuk para lulusan MIPA, tidak spesifik ke ilmu komputer tapi mungkin ke semua program studi dan jurusan. Ya, kalau melihat karir Pak Manto ini kan selalu berada di perusahaan tambang. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan perusahaan tambang dari kemampuan teknologi digital ini, atau apa yang bisa diberikan oleh teknologi digital ini pada perusahaan tambang? Iya, ya kebetulan saya dulu lulus kuliah kemudian mengikuti program manajemen trainee di PT Freeport Indonesia, Pak. Jadi saya jatuh cinta itu karena pekerjaan pertama saya memang di tambang. Jadi dari waktu ke waktu ketika saya pindah bekerja pun kok ya dapatnya di tambang gitu ya. Walaupun saya sempat keluar dari tambang, saya kerja di Fujitsu yang pure IT company gitu ya. Cuman balik-baliknya ke tambang. Kecepatannya sangat banyak ya Pak. Jadi kalau kita bicara tambang itu sebenarnya tambang itu agak lagging, agak ketinggalan dalam hal inovasi teknologi gitu. Walaupun tambang ada mining 4.0 gitu ya jargonnya, tapi sebetulnya in reality pengaplikasiannya itu masih tertinggal dibanding dengan industri lain. Kalau kita bicara IoT misalkan di tambang itu kan kesempatannya banyak banget gitu. Bagaimana semua peralatan yang ada di tambang dari kendaraan untuk penambangan sampai pada instrumen untuk pemrosesan itu terkoneksi, data-data real time bisa diambil, kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga bisa memberikan parameter produksi yang optimal gitu kan. Itu kan sebetulnya satu hal yang kesempatan yang besar dan saya yakin sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan tambang. Tetapi memang perusahaan tambang ini memang agak kolot gitu kalau boleh dibilang. Jadi untuk berubah itu membutuhkan effort dan mungkin saya juga paham gitu ya karena di perusahaan tambang biasanya orang-orangnya yang bekerja sudah sangat lama dan kemudian merubah mindset itu juga menantang gitu. Tapi kalau bicara kesempatan sangat banyak, sangat banyak. Data analitik perusahaan tambang itu mengenerate ratusan ribu data setiap hari gitu ya. Dan paling tidak itu bisa digunakan untuk memproduce informasi insight baru. Jadi banyak sekali kesempatan. Memang dari sisi industrinya sendiri mereka tidak sadar potensi yang bisa digunakan gitu. Jadi dan itu perlu edukasi. Jadi istilahnya itu diskusi terbuka, dialog terbuka antara industri dan perguruan tinggi itu memang dibutuhkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, industri itu nggak tahu apa yang kita butuh gitu. Dan perlu diedukasi gitu. Kadang-kadang juga perguruan tinggi bisa mengerjakan sesuatu, tetapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan karena masalah nyatanya di industri tidak pernah tersampaikan. Jadi yang saya bayangkan, yang saya impikan gitu, bagaimana bisa membuka dialog antara industri dan juga perguruan tinggi supaya sumbatan tadi informasi bahwa ada yang bisa dikerjakan atau potensi yang bisa menguntungkan itu benar-benar bisa tersampaikan sehingga mungkin bisa menjadi fondasi kerjasama yang baik ke depan, Pak.
karir Pak Manto ini kan menarik, tidak hanya berada di bidang teknis ya, tidak di bidang teknis IT, tapi Ya, kemudian masuk manajemen. Nah, ya. apakah itu juga memanfaatkan bekal ketika kuliah atau tadi belajar ketika sudah di tempat pekerjaan? Eh, saya menyebut diri saya itu long life learner gitu ya. Jadi saya tidak pernah bisa puas terhadap apa yang saya ketahui gitu ya, apa yang saya miliki dari sisi keilmuan. Jadi memang landasan pertama mungkin ya, kalau saya berpikir ke belakang gitu ya, pertama memang tadi yang saya sebutkan, effective relationship itu ternyata sangat penting memang Pak di dalam dunia kerja gitu ya. Orang-orang kadang-kadang menyalahartikan office politik gitu kan, kalau dengar-dengar office politik itu jelek, jahat gitu ya, sikut-sikutan. Padahal kalau saya maknai office politik itu bagaimana kita bisa menggunakan relationship kita ke mana ke teman kita, peers kita, ke atasan kita, bawahan kita secara efektif. Sehingga orang-orang itu bisa mengerjakan sesuatu yang kalau misalkan tanpa ada relationship itu mereka nggak akan kerjakan. Dan saya benar-benar exercising itu gitu, maksudnya itu dan itu saya mungkin nggak akan hanya bisa saya dapatkan dari kelas Pak. Jadi saya menyadari dulu keterlibatan saya di organisasi, keterlibatan saya di proyek-proyek sosial itu justru membantu, karena kalau proyek sosial itu kan sebetulnya berdasarkan apa ya Pak, berdasarkan kadang-kadang dalam tanda kutip ya, belas kasihan orang, kalau kita mencari donasi berdasarkan empati orang, bagaimana kita bisa benar-benar meng-create relasi-relasi yang efektif berdasarkan fondasi ketertarikan atau interest yang sama, itu menurut saya penting gitu. Tapi tentu saja kita tidak hanya bisa mengandalkan itu, harus dipadukan dengan kemampuan secara teknis, kemudian juga yang saya sebut sebagai learning agility ya. Kita sebagai profesional tuh harus mempunyai agilitas ya, agile enough untuk learn gitu, untuk berkembang. Kalau misalkan perusahaan tuh biasanya sekarang juga ada satu istilah, kita itu meng-hire bukan untuk mendapatkan orang yang langsung siap kerja, tetapi kita meng-hire untuk mendapatkan orang yang punya learning agility tinggi gitu. Orang itu bisa dikembangkan dengan cepat, bisa menghadapi situasi berbeda, mempunyai result oriented yang tinggi, mempunyai self awareness yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang susah nih. Self awareness yang tinggi ini yang kadang-kadang orang merasa pintar jadi nggak mau belajar gitu. Jadi hal seperti itu yang mungkin lebih berperan sih Pak. Saya tidak menafikan bahwa kemampuan secara kognitif, akademik skill itu nggak penting, tetapi tanpa dipadukan dengan hal itu, kalau saya refleksikan mungkin saya nggak berada di titik di mana saya berada sekarang. Ya, baik. Menarik sekali. Nah, sekarang di PT Vale Indonesia Terbuka, sebagai salah seorang direktur, apa yang sedang ditangani atau apa yang menjadi misi Pak Manto sekarang? Ya, kebetulan saya bekerja di perusahaan yang memang bergerak di industri penambangan, pemrosesan nikel ya, dan mungkin Bapak Ibu juga mendengar dalam isu global challenge terkait dengan perubahan iklim, isu transisi energi ini kan menjadi sangat sangat penting gitu ya. Dan sekarang juga banyak sekali negara mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan transisi energi. Dan kebetulan nikel itu menjadi salah satu critical mineral untuk mendorong transisi energi. Gitu. Nikel itu bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai, energy storage, kemudian untuk baterai EV juga. Jadi semua orang kemudian menjadikan nikel ini sebagai salah satu, kita sebutnya base metal darling gitu, karena potensinya. Nah, tentu saja PT Vale Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengolah cadangan nikel yang ada di Indonesia, berusaha untuk menangkap peluang ini gitu, menangkap peluang untuk mengembangkan bisnis dan juga untuk berkontribusi pada agenda transisi energi. Jadi ada beberapa
beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan, proyek pengembangan, dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat banyak di berita ya, di Pomala, di Baudopi, di Sorowako, kita mempunyai 3 proyek pengembangan dengan nilai investasi yang fantastis. Ini mencapai di atas 8 miliar US dollars gitu. Dan tentu saja itu dikerjakan dengan partner. Tapi memang dari semua proyek yang kita lakukan itu betul-betul kita melihatnya itu ini bukan hanya sekedar peluang bisnis, tapi benar-benar sebagai peluang sebagai perusahaan besar ya, PT Vale termasuk salah satu perusahaan besar tambang di dunia, dalam 5 besar PT Vale masuk, sebagai kesempatan untuk mengambil peran aktif untuk transisi energi gitu. Jadi kita pun mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan, sustainability, dan menurut saya kenapa Vale ini kemudian diminati oleh banyak partner, karena memang nilai-nilai sustainability yang kita angkat, yang kita dorong, yang kita sangat-sangat komit gitu. Bahkan kayak misalkan di salah satu proyek kita di Pomala, Ford Motor, salah satu EV automaker yang ada di US, itu tertarik bekerja sama dengan kita. Ya, salah satunya adalah karena mereka confidence, mereka comfortable dengan praktek sustainability kita. Jadi betul-betul kita berusaha menyelaraskan agenda komersial, agenda slash ekonomi gitu ya, dengan agenda sustainability. Kita percaya bahwa memang penambangan itu penting, tetapi cara kita menambang itu sama pentingnya dengan apa yang kita tambang. Jadi kita nggak boleh hanya dalam tanda kutip ya mengeruk bumi dan kemudian hanya mengedepankan keuntungan, tetapi benar-benar kita harus mengedepankan juga isu sustainability ini gitu Pak. Ya, baik, menarik. Tapi sementara ya, kalau saya tidak salah itu pangsa pasar atau apa yang dilakukan PT Vale itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing yang menambang nikel di Indonesia itu porsinya masih agak kecil. Apakah nanti ke depan seperti apa? Mungkin dengan kata lain apa bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat setelah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan penyetopan ekspor biji mentah gitu ya, itu kan mengundang banyak investor asing datang ke Indonesia berinvestasi di Indonesia, which is bagus, maksudnya untuk menambah meningkatkan nilai tambah bagi bangsa dan negara Indonesia itu bagus. Tapi di sisi lain memang ada satu aspek yang menurut saya juga perlu diperhatikan gitu. Ada dampak negatif. Kalau kita sebutnya di dalam bahasa bisnis kan negative externalities gitu. Ada cost negatif terkait dengan lingkungan yang tidak begitu mendapatkan perhatian lebih gitu. Dan memang beberapa tahun belakangan produksi nikel di Indonesia itu meningkat pesat. Dulu kalau kita bicara nikel di Indonesia itu hanya bicara tentang Inco atau sekarang Vale dan Antam, itu 2 perusahaan aja, ya kan? Mulai tahun 2017 ke sini banyak sekali perusahaan dan mereka justru kapasitas produksinya memang melebihi kapasitas produksi dari Inco dan Antam sendiri. Tapi ya sekali lagi kita melihat bukan hanya dari sisi besaran atau volume produksi, tapi betul-betul nilai tambah yang kita bisa generate buat bangsa dan negara, sekaligus yang tadi saya sampaikan, sustainability. Itu yang saya kira menjadi pembeda lah antara Vale dan perusahaan-perusahaan lain. Bahkan mungkin baru-baru saja Pak Presiden Jokowi itu berkunjung ke operasi kami di Sorowako. Ada salah satu komentar yang beliau sampaikan itu menarik menurut saya. Jadi beliau berkomentar, ya katanya tidak pas ya, tapi tidak secara tepat mungkin saya quote. Tapi beliau mengatakan bahwa
semua perusahaan pertambangan nikel yang ada di Indonesia perlu copy paste gitu, perlu menyontoh apa yang dilakukan Vale dalam hal pertambangan. Jadi buat kami sih kembali lagi ya Pak, kami tidak menilai bahwa kami besar atau kecil itu hanya semata-mata dari produksi atau dari semata-mata dari nilai ekonomisnya, tapi benar-benar bagaimana kami bisa mengambil peran aktif karena kan namanya nikel itu bukan sesuatu yang renewable kan. Kalau proses pembentukan nikel kan berjuta-juta tahun. Jadi kita harus manfaatkan betul-betul dengan bijaksana dan betul-betul kita upayakan dan kita usahakan dengan bijaksana. Jadi makanya sekarang ini kalau misalkan sekarang karena lagi booming EV, lagi booming baterai nikel, sekarang bisa kita lihat nih nanti ke depannya akan seperti apa petanya gitu ya, mappingnya. Apakah investor-investor EV ini, terutama yang dari Western World, itu memang menggandeng partner yang sangat peduli terhadap sustainability, atau mereka sebetulnya tidak begitu memperhatikan isu sustainability ini. Nanti bisa kita lihat. Tapi saya sendiri, saya secara pribadi sangat percaya bahwa PT Vale dengan praktek yang sudah dilakukan 40-50 tahun, sustainability-nya itu akan menjadi pembeda dan sekaligus juga competitive advantages buat kita untuk berkembang ke depannya. Ya, baik. Terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan ya kepada mereka yang ingin masuk di Fakultas MIPA atau khususnya di program studi ilmu komputer, atau mereka yang sedang belajar atau bahkan masyarakat itu supaya tidak salah paham, salah tafsir terhadap pendidikan di Fakultas MIPA. Karena orang sering menganggap bahwa itu pendidikan yang lebih banyak teori, tidak segera bisa praktek di pekerjaan seperti tadi yang diharapkan orang tua dari Pak Manto. Nah, dengan pengalaman ini silakan, menurut Pak Manto seperti apa? Ya, menurut saya itu proses yang begini. Menurut pendapat saya, kita tidak juga hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh kampus. Itu satu gitu. Kampus pun harus berubah, dan baru-baru ini kampus MIPA juga membentuk satu lembaga ya, atau bukan lembaga sih sebetulnya, satu organisasi ad hoc gitu, supervisory board, yang memang salah satu tugas tanggung jawabnya memberikan masukan kepada kampus untuk bisa meningkatkan kualitas kurikulum yang ada sehingga kurikulum itu bisa menjawab kebutuhan industri gitu. Dan menurut saya itu penting gitu kan. Jadi masukan-masukan alumni yang sudah berkecimpung di berbagai industri itu sangat penting supaya nanti gap yang memang masih ada itu bisa ditangani atau bisa diperkecil sedikit demi sedikit. Kedua juga bukan hanya masalah kurikulum, tetapi bagaimana menjembatani antara dunia kerja dengan kampus. Jadi ada satu stream yang disebut job matching gitu ya. Jadi bagaimana organisasi ini atau job matching stream ini memberikan masukan terkait sebetulnya selain mendapatkan pembelajaran di kampus, apalagi sih yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa supaya mereka lebih siap nanti ketika keluar kampus dan memang mau berkarir di industri. Ada banyak hal yang kami diskusikan di dalam supervisory board. Tapi mudah-mudahan memang dengan masukan-masukan yang diberikan, dengan langkah-langkah nyata yang nanti akan dilakukan itu benar-benar bisa membantu para mahasiswa untuk bisa lebih confidence, untuk bisa lebih pede lah menyongsong dunia kerja itu. Dan tentu saja para teman-teman ya atau mungkin lulusan-lulusan SMA yang mau istilahnya mau memilih jurusan, menurut saya sih jangan ragu-ragu ya. Kalau misalkan mau memilih MIPA sebagai salah satu tujuan gitu. MIPA bukan lagi kayak dulu persepsinya MIPA itu jadi guru, MIPA itu jadi dosen gitu kan. MIPA itu hanya bergerak di riset. Menurut saya enggak. Justru dengan yang tadi dilakukan oleh MIPA UGM sendiri, mencoba membuka diri, mencoba lebih agile, mencoba lebih terbuka, mencoba lebih inovatif gitu dalam langkah-langkahnya, itu menurut saya sangat-sangat baik gitu.
Dan nanti kalau memang terbentuk kerjasama industri dan universitas yang lebih kuat dengan semangat keterbukaan, dengan semangat saling membangun, menurut saya ini akan jadi bagus gitu. MIPA UGM bisa menjadi salah satu penyedia pipeline talent yang luar biasa bagus. Saya pun sendiri ya Pak ya, mungkin saya juga berusaha ini gitu, berusaha membawa masalah-masalah di perusahaan saya itu ke kampus gitu. Saya berusaha mengencourage juga teman-teman di perusahaan itu, kalau kamu punya masalah yang tidak bisa diselesaikan atau dengan alasan nggak cukup waktu bisa diselesaikan di perusahaan, kan definisi talent itu sebenarnya bisa kita perlebar gitu. Talent itu bukan hanya orang yang kita miliki di perusahaan, kampus itu punya banyak talent yang bisa dimanfaatkan dengan cara kerjasama. Jadi istilahnya kita lagi mempersiapkan membantu kampus itu betul-betul menjadi satu arena pembelajaran yang komplit, bukan hanya di dalam kelas. Menyentuh masalah-masalah industri, kemudian kita juga berusaha membantu kampus menjembatani supaya adik-adik juga tadi bisa mendapatkan pengetahuan atau paling tidak itu insight-insight terkait dengan effective relationship, hal-hal lain yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Dan mudah-mudahan lulusan UGM saya yakin dan percaya sih akan siap bertarung lah ya. Dan ini perlu upaya kita semua. Dan mungkin buat teman-teman yang masih di kampus, yaitu saya hanya mengingatkan satu aja, jangan hanya belajar di dalam kelas. Belajar itu ada di mana aja. Berani keluar, berani belajar kehidupan di luar kampus, dan itu akan menyempurnakan apa yang sudah kita pelajari di dalam kampus. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Bernardus Irmanto, Direktur PT Vali Indonesia Terbuka. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan memperluas wawasan kita semua mengenai Fakultas MIPA, khususnya program ilmu komputer. Sekali lagi terima kasih, sukses terus, selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas gitu. MIPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.